Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin melakukan cuci AC ya, pada AC Aqua ya. Dan di sini AC-nya udah cukup lumayan lama nggak dibersihkan. Terakhir dibersihkan itu pas bulan puasa ya, berarti udah hampir 5 bulanan. Dan memang sudah sangat kotor ya, makanya sudah nggak berasa dingin. Dan cuaca per hari ini di bulan Agustus awal lagi panas-panasnya. Nah, nanti di sini saya ingin melakukan cuci AC itu di kelas 2 ya. Memang untuk cuci AC itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu cuci biasa ya. Cuci biasa ya tanpa ngelepas blower. Terus cuci kedua atau kelas 2 itu kita melepas blower dan kisi-kisinya semuanya ya, jadi bisa kejangkau untuk evap depan dan belakang. Memang pekerjaan ini cukup memakan waktu lumayan lama ya teman-teman ya, cukup memakan waktu lumayan lama. Dan untuk yang kelas 3 nya yaitu cuci total atau overhaul ya, jadi indurnya itu diturunkan, itu sudah benar-benar bersih total ya. Oke, kita lanjut. Ini kita matikan dulu untuk powernya ya, soalnya kita mau melepas blowernya, jadi dipastikan sudah nggak ada arus yang standby. Nah, ini memang untuk pelepasan blower indoor ya, itu cukup lumayan susah, jadi memang harus ekstra hati-hati ya teman-teman ya. Makanya untuk cuci AC yang kelas 2 ini harganya berbeda dengan cuci AC yang standar ya. Saya ulang lagi, cuci AC standar itu ya cuci biasa tapi tetap bersih, tapi hanya tidak bisa menjangkau bagian evaporator belakang. Nah, kalau cuci kelas 2 ini kita lepas blower, evap belakang bisa kejangkau bersih. Jadi hembusan anginnya dipastikan kencang lagi dan dinginnya lebih maksimal. Tapi untuk bodi-bodinya, bodi bagian belakang ini nggak bisa kejangkau juga ya, dan itu biasanya dilakukan dengan cuci AC kelas 3 yaitu overhaul turun. Jadi bisa bersih semuanya. Dan ini aja udah hasilnya udah sangat udah terlihat bersih, bersih, kotor banget ya. Ini masih kotor banget seperti ini. Nah, kotor ya bagian belakang ya, soalnya biasanya cuci lepas blower ini dilakukan itu bisa 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali atau setengah tahun sekali ya, jadi enggak setiap cuci seperti ini enggak. Dan nanti untuk evaporator belakang dipastikan bersih dan hembusan angin yang keluar bisa normal kembali. Bisa kita semprot bagian depannya dulu, nanti setelah itu kita sabuni, lalu kita semprot bagian belakangnya, atau belakangnya. Dan untuk teman-teman yang mau cuci AC bisa order mau cuci AC yang versi seperti apa, kita bisa saja, dan otomatis dari harga pun berbeda ya teman-teman. Nah, ini kita nyemprot bagian evap belakangnya ya, evap belakangnya ini, evap belakang ini teman-teman, ini yang jarang terjangkau ya, jarang terjangkau saat kita melakukan cuci standar ya. Nah, apalagi setiap brand itu produknya pasti beda-beda ya, jadi ada yang talang airnya bisa dilepas, ada yang nggak bisa dilepas. Kalau dari brand Aqua ini talang airnya itu nggak bisa dilepas teman-teman, jadi kita harus
untuk kita screening total agar bersih maksimal. Bisa kita depannya kita kasih kaniboy untuk penada saat kita mencuci evaporator belakang agar airnya tidak nyiprat ke depannya, jadi kotorannya ketahan di belakang kaniboy. Otomatis setelah kita semprot bagian belakangnya, nanti hasilnya hembusan airnya normal kembali ya. Dan dipastikan untuk dingin pasti jauh lebih bagus ya ketimbang dicuci standar ya. Memang untuk pekerjaan ini cukup memakan waktu lumayan lama teman-teman, tapi kita melakukan semua itu tergantung permintaan dari customernya ya, hanya yang seperti apa gitu. Karena juga kita lihat dulu kotornya seperti apa, bisa kita sarankan seperti ini gitu. Nah kalau seperti ini kita bolak-balik ya, depan belakang sampai bener-bener bersih teman-teman. Dan nanti untuk outdoornya kita bisa melepas bagian depannya aja ya, bagian depan casingnya ya, karena bisa dilepas. Jadi untuk setiap brand itu memang beda-beda ya, ada yang talang airnya bisa dilepas, ada yang enggak ya, enggak semuanya sama enggak, jadi berbeda-beda. Dan ini bagian belakangnya ya bisa kita jangkau karena memang space dari AC ke plafon itu lumayan jauh ya, jadi bisa kita bersihkan bagian belakangnya juga. Jadi memang itulah pentingnya pemasangan AC lebih rendah dari plafon ya, paling enggaknya 10 cm 15 cm lah, itu agar mempermudah untuk perawatannya. Nah, dan ini udah kita cuci bagian dalam, udah bersih ya, tinggal nanti kita kerjakan bagian luarnya, yaitu bagian outdoornya teman-teman. Oke, ini bagian outdoornya kita cukup lepas bagian depannya aja ya, karena untuk brand Aqua ini depannya bisa dilepas. Jadi karena ini tutup depannya bisa dibuka, kita buka depannya aja. Dan nanti lihat pasti outdoornya sangat-sangat kotor ya. Ini kita tinggal itu bagian outdoor. Oke, kita lanjut untuk mengukur bagian outdoor ya. Hasilnya sangat kotor sekali ya. Nah, edukasi teman-teman ya, jadi kalau outdoor AC sampai kotor begini ya, ini efek terbesarnya yaitu pada konsumsi daya listrik ya. Kalau kotor seperti ini, misal buat contohnya agar kotor seperti ini, AC setengah PK dengan konsumsi daya 350 watt, tapi dengan keadaan kotor seperti ini konsumsi listrik bisa naik ya, bisa naik mencapai 450, bisa mencapai 500. Juga AC-nya tidak dingin, listriknya boros. Nah, itulah untuk rajin melakukan cuci ya. Misal belum sempat penelitian ini, bisa semprot sendiri outdoornya ya, yang penting outdoor belakangnya bersih, jadi sirkulasinya kalau itu normal ya. Terus bagian indoor bisa dicuci dulu bagian filternya ya, jadi pasti ada perbedaan lah
Untuk AC yang pemakaiannya tiap malam rutin ya, itu idealnya per 3 bulan dibersihkan. Tapi kalau pemakaiannya rutin 24 jam, itu 1 bulan sekali wajib dibersihkan ya. Itu yang saya bilang tadi, kalau misal kotor itu efeknya ke dampaknya ke daya listrik, konsumsinya lebih boros ya untuk dia mengkonsumsi listrik. Jadi kalau AC bersih, listrik pun normal standar seperti biasanya dibandingkan kotor. Oke, ini udah selesai, tinggal kita nyalakan ya, dan pasti hasilnya lebih jos, lebih dingin lebih maksimal pastinya. Jadi udara yang dihembuskan pun bersih, listrik pun kembali normal seperti biasa. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.